Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka kitab Esra pasal 3 ayat 3. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula, meskipun mereka ketakutan terhadap bangsa-bangsa negeri itu. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya kurban bakaran kepada Tuhan, kurban bakaran pagi dan petang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua belajar dan mengetahui bahwa membangun sebuah gedung biasanya diawali dengan tembok sekeliling, pagar sekeliling. Orang menyebutnya di Jakarta itu bedengnya, untuk melindungi orang yang bekerja, tapi juga sekaligus melindungi gedung yang hendak dibangun. Setelah orang membangun bedengnya atau pagar sekeliling untuk melindungi para pekerja, maka yang kedua dibangun ialah fondasinya. Fondasi gedung itu dibangun, kekuatannya akan disesuaikan dengan berapa lantai atau tingkat dari gedung itu. Baru setelah itu, setelah fondasinya, baru kemudian gedungnya, atapnya, dan semuanya. Jadi urutan-urutan masyarakat tradisional, masyarakat modern itu bedengnya, tembok sekeliling, fondasinya, lalu gedungnya dan atapnya. Itu dalam membangun sebuah gedung. Tapi perhatikan di pembacaan kita, kitab Esra pasal 3, justru diawali bukan dengan bedengnya, temboknya, atau fondasi, tapi dimulai dengan mesbah. Itu menarik. Mari kita lihat kilas balik tentang orang Israel. Israel itu dipilih Tuhan secara khusus untuk menjadi contoh bagaimana bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Dan mereka punya sejarah panjang, dimulai dari Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dan melalui Abraham bangsa ini terbentuk. Mereka dibawa ke Mesir melalui peristiwa spektakuler Yusuf, anak Yakub. Dan mereka tinggal di sana dalam catatan Alkitab itu 430 tahun. Mereka menjadi apa? Menjadi budak dari bangsa Mesir. Mereka bekerja membangun Mesir. Bekerja keras. Kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa kita itu jadi budak atau rodi, pekerja rodi. Memang itu pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang dijajah. Jadi itu Bapak Ibu bisa bayangkan 430 tahun berarti sudah beranak pinak. Nah, tapi mereka terus mengeluh kepada Tuhan. Karena penindasan yang dihadapi, maka mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dalam Keluaran pasal 3, diceritakan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar seruan mereka. Lalu Tuhan melepaskan mereka dari penindasan di Mesir dengan cara mengutus Musa. Nah, perjalanan keluar dari Mesir tidak langsung menuju tanah perjanjian yang dijanjikan. Tapi mereka melewati sebuah proses pembentukan baru namanya padang gurun.
Nah, waktu di Mesir mereka dikuasai oleh Raja Firaun dan mereka bebas dari Raja Firaun dari penindasan orang Mesir, tidak bebas sepenuhnya. Dan mereka jatuh ke dalam kekuasaan ilahi, kekuasaan Allah dalam proses pembentukan di padang gurun. Semacam seleksi siapa yang boleh masuk tanah perjanjian. Seleksinya berlangsung 40 tahun dan Alkitab mencatat bahwa hampir semua yang keluar dari Mesir itu mati di padang gurun kecuali Yosua dan Kaleb. Tetapi ada generasi baru yang lahir di padang gurun. Generasi itulah yang kemudian mereka masuk ke tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah sampai di tanah Kanaan di berpusat di Yerusalem, mereka masih juga tidak taat. Maka Tuhan juga langsung membuat keputusan yang sangat radikal, yaitu apa? Tidak hanya membuang mereka ke Babilonia, tetapi bait Allah, tempat di mana mereka membangun hubungan dengan Tuhan, tempat yang sangat sakral dan dihormati oleh mereka, itu justru dihancurkan. Jadi dalam masyarakat modern semacam kita ini, orang pasti marah besar, galau kalau tempat ibadahnya dihancurkan. Dan itu sering terjadi di banyak negara termasuk di negara kita. Kalau bait Allah dihancurkan, wah itu nggak ada ampun deh. Itu orang pasti melakukan pemberontakan dengan berbagai cara. Karena bagi mereka hubungan dengan Tuhan itu jauh lebih penting dari apapun juga. Karena kebanggaan orang Israel, kebanggaan umat ini ialah tempat mereka menyembah Allah. Bait Allah itu. Nah, dibuang ke Babilonia dalam kurun waktu 70 tahun. Beranak pinak dan bekerja di sana. Jadi perhatikan peristiwa bangsa yang jadi model ini. Ada proses pembentukan yang luar biasa. Mulai dari berpindah ke Mesir, mulai keluarga anak-anak Yakub, kemudian mereka bebas dari Firaun masuk ke padang gurun 40 tahun. Lalu kemudian mereka udah masuk ke tanah Kanaan, tapi kemudian mereka dibuang lagi ke Babilonia 70 tahun. Jadi kalau kita hitung-hitung 430 tambah 40 tambah 70. Bahkan dalam masyarakat yang hampir modern di tahun 1940-an, kita tahu peristiwa Holocaust, di mana Hitler membunuh 6 juta orang Yahudi karena dianggap bangsa yang tidak layak hidup. Alasan-alasan itu saya tidak bahas, tetapi intinya ialah bangsa ini melalui proses pembentukan yang amat luar biasa. Nggak ada bangsa apapun di dunia ini yang dibentuk seperti bangsa Israel ini. Nah, kita hari ini mengawali tahun 2024 dengan doa subuh yang sudah kita jalani beberapa tahun terakhir di jemaat ini. Saya ajak kita untuk merenungkan bagaimana kita melihat semua peristiwa itu dan kemudian apa yang harus kita kerjakan ke depan. Perhatikan dalam pembacaan kita, urut-urutan pembangunan itu berbeda dengan yang kita mengerti selama ini. Tadi saya sudah jelaskan di awal, orang bangun rumah itu diawali dengan tembok sekitar, bangun gedung, bedengnya, fondasinya, gedungnya. Tapi Israel ketika mereka pulang dari tanah pembuangan di Babilonia,
Yang mereka bangun pertama itu apa? Mezbah. Ini hebat sekali. Perhatikan ayat 3. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Meskipun mereka ketakutan terhadap bangsa-bangsa negeri itu. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya kurban bakaran kepada Tuhan. Kurban bakaran pagi dan petang. Ada ancaman yang mereka hadapi. Tetapi mereka fokus membangun mezbah. Jadi dia tidak mulai dengan dasar bait Allah, dia tidak mulai dengan temboknya, tapi mezbahnya. Nanti baru ayat 8 dan seterusnya, baru kemudian bangun dasar bait Allah. Nah, apa pentingnya ini buat kita? Yang pertama yang ingin saya kasih tahu buat kita ialah hubungan dengan Tuhan secara pribadi, secara komunitas, itu jauh lebih utama dari apapun juga. Itu sebabnya kita ingat dalam Matius pasal 5, di khotbah Yesus di bukit, Yesus juga mengakui adanya mezbah. Tetapi dia bilang, kalau kamu masih ingat ada saudaramu yang enggak enak dengan engkau, atau kamu ada masalah dengan saudaramu, kamu ingat itu, kamu yang tahu, tinggalkan mezbah itu. Jadi Yesus itu hormati mezbah, tetapi bukan itu yang paling utama. Karena ada alasannya, saya akan terangkan. Sekarang kita perhatikan, mezbah itu apa? Mezbah itu, Mazmur 91 ayat 1 dalam King James Version, dia menyebutnya sebagai secret place, tempat atau rahasia pribadi. Mezbah itu adalah tempat di mana orang mempersembahkan kurban kepada Tuhan sebagai tanda pengakuan atas otoritas Tuhan dan pengakuan terhadap diri sendiri sebagai yang terbatas. Yang kedua, mezbah adalah tempat untuk menyembah. Dalam bahasa Latinnya disebut coram Deo, menghadapkan wajah kita kepada wajah Allah atau meminta wajah Allah dihadapkan kepada para penyembah. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan orang sedang dalam ancaman, dalam ketakutan yang luar biasa. Dia fokus membangun hubungan dengan Tuhan. Itu dasar. Jadi mezbah adalah tempat membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, tempat mempersembahkan kurban kepada Tuhan, tempat di mana kita bersembunyi di dalam hadirat Tuhan, dinaungi di hadirat Tuhan. Nah, di Alkitab Perjanjian Lama kita temukan banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang membangun mezbah. Ya, Nuh membangun mezbah, Abraham membangun mezbah, Ishak membangun mezbah, Yakub membangun mezbah. Tokoh-tokoh Perjanjian Lama itu bangun mezbah. Untuk apa? Untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan dan sekaligus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tetapi ketika kita baca di Perjanjian Baru, justru Yesus tidak bangun mezbah. Rasul Paulus dan murid-murid pun tidak bangun mezbah. Kenapa? Karena Yesus menjadikan dirinya sendiri sebagai mezbah. Paulus menjadikan dirinya juga sebagai mezbah. Jadi mezbah yang paling utama bukan fasilitas teknis yang digunakan, bahan-bahan yang digunakan. Tetapi mezbah itu diri kita sendiri. Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Roma pasal 12,
persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan mezbah itu akan mendorong setiap orang untuk pertama memeriksa hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia punya private room dengan Tuhan. Dia punya relasi pribadi dengan Tuhan. Maka berbohonglah orang kalau dia berkata hubungan dengan Tuhan dahsyat. Tetapi praktek sehari-hari justru menyakiti orang lain, membuli orang lain, menghina orang lain. Itu bohong. Menurut siapa? Menurut Alkitab 1 Yohanes 4 ayat 20. Kamu berdusta kalau kamu bilang kamu menyembah Tuhan, tapi kamu menyakiti orang lain. Jadi Alkitab sangat tegas, konsisten dia jaga ini. Banyak orang menyembah Tuhan luar biasa. Banyak orang beribadah kepada Tuhan. Tetapi diukurnya dari hubungan yang kelihatan dengan orang lain. Nah, ini yang mesti kita perbaiki. Kita bangun kembali. Tidak ada yang terlambat. Semua orang bisa. Nah, baru kemudian orang Israel itu setelah bangun mezbah, baru meletakkan dasar bait Allah. Ya, pada ayat 8 sampai dengan ayat 12. Sampai orang menangis dan bergirang tidak bisa dibedakan. Karena begitu gembiranya mereka melihat bait Allah itu dibangun kembali. Jadi hubungan dengan Tuhan di dalam jemaat, dalam komunitas, dimulai dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan. Aku yakin hubungan pribadi dengan Tuhan yang begitu indah akan mempengaruhi hubungan dengan sesama. Baik di dalam keluarga kita maupun di dalam komunitas-komunitas lain yang tempat di mana kita hidup. Jadi saya mau ajak kita mengawali tahun ini melalui semua perenungan-perenungan kita, periksa mezbah pribadi dengan Tuhan. Mezbah bukan bicara soal tempat. Dan mezbah bicara tentang hubungan. Mezbah bicara tentang kekudusan Allah dan kekudusan kita. Mezbah bicara tentang persembahan hidup kita kepada Tuhan. Maka mari dengan jujur di pagi hari yang mulia, di awal tahun 2024, kita lakukan semacam tracing back. Kita periksa ulang bagaimana hubungan saya dengan Tuhan. Bagaimana cara periksanya? Periksa hubunganmu di dalam rumah, periksa hubunganmu dengan sesama warga gereja, warga jemaat, dan bahkan dengan tetangga kita. Sahabat handetolan. Kalau hubunganmu dengan mereka itu tidak benar, saya pastikan menurut Alkitab, hubungan dengan Tuhan itu bisa disebut palsu. Karena itu ukurannya. Ada pepatah yang kita tahu kan, bagaimana mengukur dalamnya laut, bisa. Tapi dalam hati manusia katanya nggak bisa diukur, Alkitab bilang bisa diukur. Dari mana hubungan dengan sesama? Maka bukan dasar bait Allah yang dimulai pertama. Bukan tembok bait Allah. Bukan nyanyian-nyanyian puji-pujian dan komunitas yang beribadah. Tapi mezbah pribadi. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan itu berdampak terhadap hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan sesama warga gereja, dan hubungan dengan tetangga kiri kanan muka belakang, bahkan hubungan dalam komunitas yang lebih luas. Kita tidak usah menilai orang lain, kita tidak usah repot dengan orang lain. Mari kita periksa diri kita sendiri. Dalam peristiwa COVID-19, kita semua pernah mengalami
peristiwa itu ada yang pernah kena COVID, ada yang tidak, tapi kita semua pernah mengalami situasi COVID itu. Hubungan-hubungan pribadi itu terganggu luar biasa karena ada ancaman COVID. Nah, COVID-nya berakhir. Tetapi yang mau saya ingatkan ialah hubungan kita dengan sesama. Tanda hubungan Anda dengan Tuhan. Dalam bahasa Latinnya, dia pakai istilah keren untuk coram Deo, di hadirat Allah. Maka mari semua kepalsuan kita tanggalkan, semua kemunafikan kita tanggalkan, dan kita mulai dengan jujur dan terbuka membangun hubungan dengan Tuhan. Saya sangat yakin firman Tuhan tidak pernah berbohong. Saya sangat percaya firman Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Ya. Kadang-kadang kita bisa salaman dengan orang, tapi hati kita enggak nyalamin orang. Kita bisa senyum di luar, tapi dalamnya kita yang tahu. Mari kita periksa. Bagaimana caranya? Mari kita terbuka di hadapan Tuhan, terbuka dengan sesama manusia kita. Sehingga hubungan-hubungan kita di dalam jemaat ini menjadi kekuatan pengubah, tapi juga sekaligus sebuah alat kesaksian. Yesus bilang, kesatuanmu menjadi alat kesaksian supaya dunia percaya. Maka mengawali doa subuh di sepanjang tahun 2024, pertemuan perdana ini saya menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama, periksa hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana cara periksanya? Bukan berapa kali Anda berdoa, bukan berapa kali Anda berbahasa roh, bukan berapa kali Anda berlutut, tapi hubunganmu dengan sesama, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, sesama warga gereja. Hubungan itulah yang menentukan bahwa Anda punya hubungan sehat dengan Tuhan. Setelah itu, baru kemudian kita membangun yang lainnya. Yang kedua, ialah selama membangun mesbah, itu selalu ada gangguan. Menurut kesaksian Alkitab, mereka terganggu oleh masyarakat sekitar, oleh orang-orang sekeliling. Mereka sangat ketakutan, tetapi ketakutan-ketakutan mereka tidak menghalangi mereka untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu prioritas utama dan terutama dalam hidup sebagai umat pilihan Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir ialah setelah mesbah dibangun hubungan pribadi itu, maka fondasinya bait Allah. Apa fondasi bagi iman Kristen? Ya Alkitab. Dalam khotbah Yesus di bukit, salah satu pengajarannya dalam Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49, yaitu datang kepada Yesus, mendengar firman dan melakukan firman. Itulah fondasi batu karang yang teguh. Mari kita singkirkan semua bentuk kemunafikan kita. Kita singkirkan semua bentuk basa-basi kita. Kita singkirkan semua. Kita bertobat. Bangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan, dengan sesama kita. Kalau itu yang kita praktekkan, saya percaya akan ada banyak sekali terobosan-terobosan yang kita lakukan. Dan ingat, semua yang dibangun, tujuannya ialah supaya Allah dalam Kristus dipermuliakan dan banyak orang diselamatkan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.